Teknologi terus berkembang kian pesat seiring perkembangan zaman. Satu persatu inovasi baru di bidang teknologi terus ditemukan dan dikembangkan oleh putra dan putri Indonesia. Kebutuhan sumber daya manusia kompeten dalam pembangunan teknologi terus diperlukan demi kemajuan bangsa. Untuk menjawab semua itu, Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut 1 atau SMK Kal 1 Surabaya terus berupaya mendidik dan membekali para siswa dengan ilmu-ilmu teknik yang mampu menjawab perkembangan teknologi. Harapannya, para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang terakreditasi A ini siap bekerja, terampil, ahli dan kompeten di bidangnya. Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut 1 atau SMK Kal 1 yang berada di Kompleks Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Kerembangan, Surabaya didukung 4 kompetensi kejuruan, di antaranya teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik audiovisual, dan teknik instalasi tenaga listrik. Sebagai penunjang, sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut ini sangatlah lengkap. Memiliki bengkel praktek sendiri di masing-masing jurusan dengan pendamping guru praktek berkompetensi. Selain itu juga ditunjang perpustakaan yang lengkap untuk memberikan tempat mencari referensi dan riset teknologi terkini. Kapal pendeteksi kualitas air, cara kerjanya yaitu parameter kekeruhan air dideteksi dengan sensor turbidity SEN 0189 yang memanfaatkan transmisi cahaya dan hamburan partikel. Nilai keasaman dan basa air diukur menggunakan sensor pH dengan batas pengukuran 0 sampai 14 pH. Sedang nilai suhu air diukur menggunakan sensor DS18B20. Parameter-parameter air yang dikelola oleh setiap sensor akan diproses melalui mikrokontroler IC Atmega 328P dengan basis pemrograman menggunakan Arduino IDE. Untuk menghubungkan mikrokontroler dengan smartphone Android, maka modul Bluetooth dipasang pada mikrokontroler. Aplikasi Android yang digunakan untuk menampilkan data dari alat ukur kekeruhan, keasaman, dan suhu air ke smartphone dibuat di App Inventor. Ada 3 sensor yang dipasang pada kapal, yaitu 1. Sensor temperatur, 2. Sensor salinitas, 3. Sensor turbidity. Yang kedua, yang bagian mikrokontroler ini buat mendeteksi udara di sekitar ruangan atau sekitar. Drone pendeteksi kualitas udara quadcopter yang dilengkapi dengan sensor kualitas udara merupakan perpaduan perangkat keras dan lunak, di mana perangkat hardware terdiri atas alat pendeteksi kondisi udara dan mikrokontroler, sedangkan software dibuat dalam bentuk aplikasi yang dapat dioperasikan pada perangkat komputer. Cara kerja alat ini, perangkat keras pendeteksi kondisi udara yang memiliki 5 macam sensor dipasang pada drone untuk memeriksa kualitas udaranya. Selanjutnya, alat tersebut akan berperan sebagai pendeteksi kualitas udara, yaitu kadar asap, karbon monoksida, oksigen, kelembapan udara, dan suhu udara. Input data hasil deteksi tersebut kemudian disimpan di SD card dan dianalisis pada mikrokontroler dan hasilnya dapat dibaca di komputer. Habis itu Aplikasi perangkat sensor ini O2-nya oksigennya memungkinkan sangat pengguna bagus, melihat informasi 14,8. status kualitas udara. Ada 5 jenis status kualitas udara. 1. Asap, 2. CO2, 3. O2, 4. Kelembapan, 5. Temperatur udara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan landasan operasional tersebut di atas, tujuan kurikulum tahun 2013 revisi 2016 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai langkah strategis dalam mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus pada pendidikan menengah kejuruan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, didesainlah suatu kurikulum pendidikan kejuruan yang seiring dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga pendidikan kejuruan harus menganut pada suatu kebijakan link and match yang mengimplikasikan sumber daya manusia, wawasan masa depan, wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah, wawasan ekonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, khusus pendidikan kejuruan. Adapun fungsi dari pendidikan kejuruan dengan K13 revisi 2018 berfungsi secara ganda, yaitu sebagai akulturasi penyucian diri dan enkulturasi, yaitu pembawa perubahan. Karena itu, pendidikan kejuruan tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga antisipatif. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan khusus Angkatan Laut 1 yang berada di lingkungan Kodim Klatal Muara Kembangan, Surabaya, menyampaikan visi sekolah mewujudkan generasi berakhlak mulia yang memiliki kompetensi responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi pada zamannya. Dengan misi pertama, meningkatkan manajemen sekolah berbasis mutu. Kemudian yang kedua, meningkatkan pencapaian quality insurance siswa sesuai keahliannya. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Yang keempat, membangun komunikasi, kerjasama, dan silaturahmi antar wali murid, instansi terkait, dan lingkungan sekolah secara berkesinambungan. Kelima, tersedianya dana mandiri untuk operasional sekolah.